Nempat ya. Summa tawalaitum, ini Bani Israil. Padahal tadi nggak tanggung-tanggungnya. Diambil janji langsung oleh Allah, misak Pak bahasanya. Walaupun ditafsirkan ahdun tadi, tapi ini misak. Ya. Jadi apa tadi Pak? Janji. Misakun, ahdun, wa'dun, aymanun, itu yang artinya janji. Kalau misakun khusus, janji sepihak yang teguh. Kalau wa'dun, ahdun itu janji antara kita. Ya, antara kita. Kalau ayman, janji yang setanggi dengan sumpah. Demi Allah saya berjanji. Itu namanya aiman. Seperti itu. Yang kalau ada pelanggaran harus bayar kafarat. Kafaratnya ngasih makan 10 orang miskin atau pakaian atau puasa 3 hari berturut-turut. Itu Qur'annya. Kalau di Qur'an disebut berturut-turut, tapi para ulama menyebutkan berturut-turut. Ya, itu melanggar janji yang disertai dengan sumpah. Demi Allah saya nggak makan daging kambing gitu kira-kira seperti itu. Itu gara-gara dulu makan daging kambing apa Pak? Darah tingginya kumat. Nah, akhirnya dia masuk rumah sakit. Terus dia sumpah. Kata dokter, kamu kalau nggak makan daging kambing, kamu nggak, badannya kamu lemes terus, badannya dingin, boro-boro untuk bangun malam kan. Nah, makanya kata Nabi, seandainya nazar itu, sumpah itu ketika dilanggar bisa melebihi mereka takwa, harus dilanggar gitu. Harus dilanggar. Bayar nggak? Ya bayar, namanya dilanggar, bayar. Dia langgar, dia bayar. Nah, seperti itu. Jadi seandainya dilanggar itu bisa lebih mendekatkan kepada Allah, lebih takwa gitu kan. Karena dengan dia makan daging kambing, badannya anget, bangun malam nggak kedinginan, nggak lemes, bisa sholat tahajud yang tadi nggak bisa misalnya. Itu diperintahkan dilanggar. Jangan sembarangan. Apanya Pak? Jangan kesimpulan jangan sembarangan. Sumpah. Nah, makanya tadi walaupun itu boleh, Nabi nggak suka gitu kan. Nabi nggak suka, walaupun boleh gitu ya. Karena kata Nabi itu indikasi orang pelit gitu. Saya mau sodako ngasih anak yatim kalau saya lulus, kalau saya ini sebelum lulus aja gitu ya. Siapa tahu dengan dia ngasih sodako malah dimudahkan lulusnya. Iya kan? Siapa tahu dengan dia sodako malah dimudahkan sembuhnya. Kenapa nunggu sembuh mau sodako? Gitu. Nah itu kalau misalnya mati, nazar itu harus disanjurkan sama ahli warisnya. Iya, itu. Terus nazar itu suatu yang boleh menjadi wajib tadi ya. Jadi bukan suatu yang apa? Yang sudah disyariatkan. Pokoknya kalau sembuh saya mau sholat. Nah, nggak bener itu. Itu mah masa? Nggak bener itu, nggak bener itu. Sholat mah. Kalau lagi sakit ya sholat. Nah iya gitu, itu nggak bener. Apalagi nih, pokoknya kalau saya sembuh nanti motornya Pak Jalal buat Pak Ade gitu kan. Motor orang. Motor orang mau kasih ke orang, nggak boleh itu ya. Ya lanjut. Tsumma tawalaitum, kemudian kalian berpaling. A'radtum ya, ditafsirkan a'radtum. A'radtum dengan tawalaitum artinya sama di sini ya. Nah, ini tafsir ya, tafsir Jalalain seperti ini. Jadi lebih cenderung apa menafsirkan bahasa. Mimba didzalik, jadi setelah itu. Tapi jangan dianggap tafsir Jalalain itu mudah loh. Ini sesuatu enggak gampang susah. Itu. Itu susah itu. Masih mudah kayak tafsir Ibnu Katsir gitu. Mimba didzalika di setelah itu al-misak tadi ya, berpaling dengan misak. Berpaling dari misak dijanji anit taati, dari ketaatan. Jadi artinya janji tadi berarti dilanggar, enggak ditaati. Nah, ini ya. Jadi dan ini termasuk kebiasaan atau ciri buruk yang selalu sampai hari ini dilakukan oleh Bani Israil yang sekarang sedang bercokol di Israel sana itu Pak, Zionis itu. Itu selalu. Falaula fadlullah, maka kalau bukan karena keutamaan Allah, karunia Allah alaikum atas kamu, wa rahmatun rahmatnya ya. Jadi fadlullah itu keutamaan ya. Rahmat itu adalah kebaikan-kebaikan. Lakum kepada kalian bitaubati, ini tafsirnya ya Pak. Saya ulang, ayatnya adalah falaula fadlullah alaikum birahmatihi, maka kalau bukan karena keutamaan Allah kepada kamu yang diberikan pada kalian wahai Bani Israil dan rahmatnya ya, lakum bitaubati dengan tobatnya, artinya kalau memang bertobat
Ya. Allah kasih keutamaan, Allah kasih rahmat. Nah, termasuk ta'khirul adzab. Ini bagian pada rahmat. Jadi bagian pada rahmat, bagian pada fadilah adalah ta'khirul adzab, ditundanya adzab. Bahasanya masih takhir, kayak ditunda. Jadi kayak semacam masih diberi apa? Kesempatan. Nah, kesempatan kan ditundanya azab. Gitu ya. Kalau nggak tobat tadi kan. Jadi keutamaan Allah itu kalau dia tobat, diterima tobatnya. Atau sebatas ditunda azabnya. Nggak dikontankan. Begitu melanggar langsung jegler gitu ya. Kan jelas banget itu kan. Ini berarti ini bukit bakal ditimpakan gitu kan. Nah, tapi nggak seperti itu. Karena Allah tadi punya karunia. Allah punya rahmat. Nah, seperti itu. Makanya nggak langsung ditimpakan itu. Nah, sampai hari ini malah mereka jadi suku bangsa yang besar, khususnya dari jalur Yahuda, ya kan? Bangsa Yahudi. Jadi bangsa kan, Pak? Itu termasuk bagian pada Bani Israel. Lakuntum niscaya kalian minal khosirin. Jadi kalau bukan karena Allah, bukan karena rahmatnya, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang merugi. Khosirin. Khosirin itu artinya merugi. Al-khosirin ditafsirkan al-halikin. Apa? Hancur. Hancur, Pak, ditimpa sama apa tadi? Gunung. Hancur. Al-halikin binasa. Al-halikin, ya, hancur, binasa. Ini kalau enggak karena kasih sayang Allah. Rahmat itu maknanya kan kasih sayang atau kebaikan-kebaikan, itu ya. Jadi segitu-itunya itu, Pak, Bani Israil masih dikasih fadlullah tadi ya. Masih dikasih keutamaan ya. Itu, Masya Allah. Itu ya. Ini masih ada waktu kan? Yang 65 ya. Walaqad alimtum. Walaqad dan sungguh ya. Lamnya lamun kosamun katanya di sini. Jadi laqad itu ya lamnya lam kosam. Lam kosam itu lam sumpah. Maka terjemahnya demi. Nah, demi. Ini menurut Imam Jalaluddin. Menurut Imam Jalalain ya, Pak. Kalau di terjemahan-terjemahan kan artinya sungguh. Sungguh doang berarti lamnya lam taukid. Nah, qadnya juga sungguh juga gitu ya, taukid juga. Nah, jadi double sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh gitu ya. Nah, tapi dengan lam kosam kata Imam Jalaluddin berarti artinya sungguh demi gitu. Ya, sungguh demi gitu, atau demi. Ya demi, ya kan demi. Karena apa? Disebut kosam. Ya, sungguh demi ya, itu. Jadi pakai sumpah ya, benar-benar. Jadi kalau dalam ilmu nahu nggak ada, Pak, lam kosam. Ilmu nahu tuh adanya cuman wawu kosam, ba kosam, tak kosam. Tapi di tafsir ada lam kosam. Ya. Nah, adanya lam taukid gitu ya. Nah, jadi ini kan beda ini ya, beda. Dalam ilmu nahu nggak ada lam kosam. Adanya wawu kosam, wallahi, demi Allah, ya, wal asri, wattuha, wal laili, wawu kan? Atau ba, bilahi, demi Allah, atau tak, tallahi, ya. Adanya 3. Nah, di sini kalau ditafsir ada lam kosam. Nah, itu penafsiran. Itu. Jadi artinya demi. Atau sungguh demi, gitu ya. Alimtum, ya, sungguh. Jadi memang benar-benar telah tahu ya. Alimtum kalian telah tahu. Araftum di sini ditafsirkan. Araftum. Araftum itu bukan sekedar tahu, berarti kenal. Bener kan, arafat ini dikenal kan? Paham ya. Ya, kenal, bahkan kenal baik. Arif kan? Arif kan kenal baik kan? Arif ya itu. Arif artinya kan itu ya, arif. Bijaksana artinya ya. Itu. Bahkan arif arafat juga bermakna tinggi. Al-a'raf ya, itu tinggi. Jadi alimtum kalian telah tahu, telah kenal. Alladzina orang-orang yang i'tadau ya, mereka yang melanggar. Ayat tajawazu al-hadda. Tajawazu al-hadda. Ya, tajawadu al-hadda, mereka yang melanggar hadda, batasan-batasan. Kalau bahasa kitanya hukum pidana. Ya, itu namanya hudud ya. Nah, tapi di sini dimaksud adalah batasan-batasan atau ya hukum juga, syariat ya. Itu. Ulang. Walaqad alimtum, dan sungguh kalian telah tahu alladzina i'tadau, orang-orang yang melanggar, ya, melanggar. Al-hadda, batasan. Karena batasannya adalah kalian nggak boleh pada hari itu nggak boleh kemana-mana kecuali ibadah gitu kan.
Lanjut dulu ya. Tajawazu al-hadda, ya, melanggar batasan. Minkum di antara kalian, ada nggak semuanya ya, minnya di sini maknanya tab'idiyah, sebagian. Karena ada kalanya min itu artinya juga keseluruhan. Kadang-kadang gitu ya, maknanya min tajridiyah. Kalau ini tab'idiyah, sebagian kamu, nggak semua. Kamu gitu kali ya. Ya, di antara kamu boleh, di antara kamu ya sebagian kamu. Kadang-kadang min juga bermakna semua ada. Seperti wal takum minkum ummatan yad'unal khair, itu seorang ulama besar kayak siapa? Yusuf Qaradawi mengatakan itu minnya bukan tab'idiyah tapi tajdidiyah. Semua kamu adalah dai. Nah, Adek? Semuanya dai ya? Iya, dai. Iya, minkum di situ bukan sebagian, semua kamu dai. Mengajak. Karena dai itu artinya mengajak. Mengajak nggak harus di mimbar kan, Pak? Iya, dimanapun. Ya. Mingkul ya. Iya, jadi nggak harus di mimbar, nggak harus di podium. Ya, di rumah, sambil jalan, di pasar, sambil dagang, Ngopi pun juga sambil di- ngopi juga di bisa. warung ya. Apalagi Pakai ayat gitu saat. Nah itu, jadi ini min ya, minkum fi sabti, pada hari Sabtu. Jadi ada yang melanggar di antara kalian tentang hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu itu larangannya adalah menangkap ikan. Nah, maka di sini ditafsirkan bisoidit samaka, bisoidit samaki, dengan berburu ikan, ya, bisoidit samaki, dengan berburu ikan, menangkap ikan. Kenapa dipakai soidi berburu? Karena ikan itu di situ ada bukan ikan piaraan, ya, berarti berburu. Kalau piaraan bukan berburu, namanya nangkep. Gitu. Itu di laut mana, Sat? Lautnya? Ya, lautnya di masih Laut Merah ya, yang masih nyambung dengan yang di Jeddah itu, Bang Ade. Di situ ya. Banyak ikan gitu ya. Kalau di sini ada tafsirnya. Sekitar ini kan kaumnya kaum Aikah. Nah, itu. Jadi orang yang tinggal di pesisir itu ya. Jadi berarti yang sudah dekat dengan negerinya Nabi siapa? Mertuanya Nabi Musa itu. Su'aib, Nabi Su'aib. Situ yang pesisir kan itu. Kalau Nabi Musa di Tursina itu kan jauh ya dari. Tapi ini yang melanggar adalah, jadi yang melanggar banyakan yang di dekat laut tadi, yang dekat laut. Waqad nahainahum, dan sungguh kami telah melarang mereka anhu tentangnya, tentang bisoidi samak tadi, melarang untuk menangkap berburu ikan. Nah, berburu. Wahum, sedangkan mereka ahlu ailah. Nah, ahlu ailah tadi, wahum ahlu ailah, mereka adalah penduduk ailah. Nah, jadi nama penduduknya. Jadi ada yang penduduk ailah, ada yang bukan penduduk apa gitu ya, Aikah gitu ya. Itu. Nama penduduknya. Jadi mereka yang tinggal di pesisir, partisipannya pesisir dong, kan nangkep ikan. Dia bukannya mancing, Sat, bukan ya? Dia Ya pokoknya berburu ikan ya macam-macam, ada yang jala, ada yang mancing, ada yang nganco, apalah gitu kan. Pokoknya itu nombak ya, itu namanya berburu. Ya tadi bahasa berburu itu karena itu memang ikan-ikan ya, artinya boleh nangkap ikan tapi di empang sendiri gitu kan. Mereka bukan berburu namanya kan. Yang berburu itu nggak boleh. Nah panen tuh namanya itu. Nah, makanya termasuk kita lagi pakaian ihram nggak boleh berburu walaupun ikan. Kalau bentuknya berburu, ya memang ikan di kali, nah itu namanya berburu, nggak boleh. Fakulna, maka kami kata lahum pada mereka, kunu kirodatan. Jadi roknya pendek tadi, tapi pas jalan bahasanya panjang. Kiro tadi. Kunu kirodatan khosin. Jadilah kamu, ini bahasa kutukan ya. Jadilah kalian semua kerak-kerak yang hina. Jadi di sini tafsirkan mubadin, mereka dikucilkan, dijauhkan. Ya. Fakanu, maka jadilah mereka wahalaku, dan mereka binasa ba'da salasati ayamin. 3 hari doang jadi kera. Udah itu dia mati semua. Jadi nggak ada keturunannya. Berarti manusia bukan keturunan kera. Kayak seperti 3 hari itu ya. 3 hari. Yang jadi kera itu mati semua. Jadi semua kutukan-kutukan termasuk yang zaman Nabi Isa jadi babi juga nggak ada keturunannya. Mati semua. Nggak ada keturunannya. Nah, seperti itu. Bukan sementara. Jadi kutukan. 3 hari di sini menurut Imam Jalaluddin ya. Gitu. Bukan dia punya anak. Baik, para ikhwan sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.